Saya Putri dari Prodi Sosiologi Jurus Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan mewawancarai dari salah satu pihak KUA mengenai topik yang saya pilih untuk memenuhi tugas UAS. Pertama, Bapak boleh bertanyakan salah satu pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara KUA memberikan bimbingan atau edukasi pranikah yang efektif, khususnya bagi pasangan muda untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan finansial mereka? Untuk KUA dalam hal membekali, membimbing, dan mengedukasi terhadap calon-calon pengantin itu sesuai dengan programnya, khusus di KUA Majalaya, ya, Kecamatan Majalaya. Itu setiap calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Majalaya dihadirkan yang namanya itu BINWIN, bimbingan perkawinan. Itu kerjasama antara 3 instansi, Kementerian Agama melalui KUA, terus Dinas Kesehatan, ya Kementerian Kesehatan yang melalui Puskesmas, dihadirkan bidan, terus dari BKKBN yang berhubungan dengan PLKB. Jadi 3 instansi bersama-sama membimbing calon pengantin dari mulai secara hukum agama, hukum negara, melalui Dinas Kesehatan, reproduksi yang benar atau hubungan intim yang benar itu bagaimana, yang sehat. Makanya setiap calon pengantin sekarang, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, diwajibkan cek laboratorium tentang kesehatan, dari mulai kadar darah dan segala macamnya. Yang paling intinya penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi, contohnya HIV atau segala macam. Bukan cuman satu pihak istri, pihak calon mempelai wanita, tapi dua-duanya dicek. Pertanyaan selanjutnya, apa saja prosedur administratif yang harus dilalui oleh pasangan yang ingin menikah di bawah atas usia yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama? Yang ditetapkan oleh KUA? Enggak, kan begini, sesuai perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batasan usia minimal pernikahan itu 19 tahun. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 1974. Kalau dulu kan calon pengantin pria itu 19 tahun, calon pengantin wanita 16 tahun. Nah, setelah ada undang-undang baru Nomor 16 Tahun 2019, usia dua belah pihak sama 19 tahun. Nah, cuman di sana juga kalau seandainya memang harus segera dinikahkan dengan di bawah usia 19 tahun tersebut, sesuai undang-undang juga, silakan untuk mengajukan dispensasi atau izin nikah di bawah usia kemana? Ke Pengadilan Agama. Apabila Pengadilan Agama memberikan putusan, mengabulkan ajuannya tersebut, maka dengan surat putusan tersebut KUA punya kekuatan hukum untuk memproses dan mencatat buku nikah atau surat nikah tersebut, gitu. Jadi tidak ada perubahan tanggal tahun lahir. Tidak ada. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan meningkat atau penurunan permohonan pernikahan di usia muda paling signifikan terjadi dalam 1 tahun terakhir? Apa faktor utama yang diidentifikasi KUA sebagai pemicu perubahan tersebut? Pada dasarnya, kalau secara teori itu emang gampang, menurut undang-undang seperti itu, menurut aturan seperti itu. Tapi di lapangan lain lagi, gitu. Karena khususnya bagi para tokoh agama khususnya,
yang tahu akan syarat dan rukun nikah Nikah. kan gampang. Secara agama akil balik udah titik. Betul nggak? Betul. Tidak dibatas usia ya. Nah. Yang penting akil balik. Masalah akil balik bagi perempuan, bagi laki-laki itu kan udah umum, udah tahu lah, pada tahu kan. Ya. Perempuan udah haid. Tapi pada dasarnya KUA memberikan edukasi, memberikan sosialisasi untuk jangan sampai melakukan pernikahan dulu Di bawah umur. di bawah umur. Tapi pada dasarnya di lapangan udah lain lagi. Oh. Jadi KUA sebetulnya mah lepas kalau urusan pernikahan di bawah usia, KUA tidak ikut campur. Karena apa? Tidak berani mengeluarkan atau mencatat dan mengeluarkan buku nikah tersebut. Kayaknya di bawah umur. Karena dasarnya itu, jangankan kurang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kurang 2 hari, kurang 1 hari dari 19 tahun di cancel Tidak dulu. bisa. Di cancel dulu. Dalam arti pencatatan harus genap usia 19 tahun. Itu pas input data harus genap usia 19 Pas, harus tahun. pas. Oke, yang selanjutnya, menurut pengamatan KUA, mengapa pasangan muda memutuskan untuk menikah di usia dini? Apakah karena faktor hamil atau faktor ekonomi atau lainnya? Paling dominan faktor hamil. Paling dominan faktor Faktor hamil. hamil. Di luar nikah. Nah itu, jadi sekarang kan ekses daripada media sosial itu terjadilah seperti itu. Main-main terjadilah. Padahal tadinya nggak ada niat ke sana. Itu mau di kota mau di kampung sama sebenarnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, di mana data atau statistik terperinci terkait permohonan dispen kawin dan usia pernikahan dapat diakses oleh publik, dan bagaimana data ini dipergunakan sebagai bahan evaluasi KUA? Kalau masalah dispen untuk nikah di bawah usia, yang paling jelas, yang paling terperinci mungkin adanya di Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama yang mengeluarkan dispen tersebut. Karena KUA hanya pelaksana. Hanya pelaksana. Ya, KUA pelaksana. Jadi dalam 1 tahun itu yang melaksanakan dispen mungkin bisa dihitung jari lah. Oh, sedikit. Dikarenakan apa? Itu hubungannya dengan materi juga. Maaf. Tidak semua mampu untuk melaksanakan atau mengajukan persidangan dispensasi uji nikah di bawah usia. Karena pakai biaya. Pakai biaya kan? Satu, biaya untuk dispen. Pengajuan dispensasi nikah di bawah usia. Kedua kan biaya nikah. Jadi double. Itu mungkin yang lebih jelas mah adanya di sana di Pengadilan Agama. Ya, Bapak, pertanyaan yang terakhir, siapa lembaga atau pihak terkait selain KUA dan Pengadilan Agama yang paling sering berkolaborasi dengan KUA dalam upaya pencegahan pernikahan muda, dan bagaimana biasanya cara pencegahannya? Sebetulnya mah kalau yang lebih eksis itu kan di KUA emang ada penyuluh kan. Cuman pada dasarnya dari pihak pemerintahan setempat juga harus mensosialisasikan, terus memberikan pencerahan terhadap warganya. Jadi pada saat ini kerjasamanya antara KUA terus pemerintahan setempat dari mulai tingkat desa, kecamatan gitu kan, terus para tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungannya masing-masing. Itu mungkin. Bapak, terima kasih, segitu aja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya juga. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan tidak memuaskan jawaban. Tidak, Bapak, terima kasih.